1, 2, dan 3. Bapak Ibu, orang tua wali, siswa, kelas 12 dan siswa-siswi yang kami banggakan. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik SMK Negeri 3 Salatiga. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan sambutan sekaligus sosialisasi tes kemampuan akademik oleh Kepala SMK Negeri 3 Salatiga. Menuju acara yang ketiga yaitu tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan kita hari ini menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus sosialisasi tes kemampuan akademik oleh Kepala SMK Negeri 3 Salatiga kepada Ibu Diah Sulistiorini, SPD MPD, disilakan. Terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum jelas ya, masih pagi ya Bu Dian, masih pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para wakil kepala sekolah, teman-teman ketua kompetensi keahlian, yang saya hormati Ibu dan Bapak orang tua siswa ataupun wali kelas 12. Ini di sesi yang kedua. Kemudian yang saya hormati Ibu dan Bapak wali kelas dan teman mata pelajaran yang mengajar di kelas ini ya atau di jam ini. Ada tidak? Oh, ini anaknya PKL ya, Pak ya? Oke, ada lagi. Yang pertama dan utama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini sisa-sisa tenaga Bapak dan Ibu. Beberapa hari roadshow, saya baru pulang dari Jakarta dan langsung bertemu dengan teman-teman industri karena Pak Asis membawa industri kembali ke SMK 3 untuk kita menjalin kerjasama sampai kemarin malam. Kemudian ini saya ketemu dengan Bapak dan Ibu. Saya izin untuk berdiri karena nampaknya ini hadir para siswa yang sedang PKL ya. Benar nggak? Kelas 12 yang PKL di semester ganjil. Sampai bulan apa PKL-nya? Akhir November. PKL akhir November padahal nanti April tuh udah selesai sekolahnya. Tinggal berapa bulan ya di sekolah? Ini ada anak-anak di apa? Zoom. Kita tersambung dengan beberapa siswa yang PK jauh dari Kota Salatiga, yaitu para siswa yang berada di PT Amazing People di wilayah Surabaya, Malang, Cirebon, Pekalongan, Semarang, mana lagi Pak? Jogja. Karena mereka juga harus menerima sosialisasi ini. Kemudian kita juga akan upload nanti di YouTube karena anak-anak yang PKL di MAJ Bekasi, 22 siswa juga harus mendapat informasi ini gitu ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Para siswa terima kasih atas kehadirannya. Tetapi sebelum saya mulai, karena sudah berapa bulan di industri? Berapa bulan? Ijek Cinta SMK 3 berapa? Saya boleh minta tolong berdiri dulu ya siswanya ya. Berdiri dulu.
Jangan khawatir, Bu Diah tahu rambutmu gondrong, jangan takut dengan rambutmu. Saya paham kamu bilang sama Pak Sis, nek diundang ning sekolah, mesti engko rambutnya kudu potong, sangare hilang gitu ya. Oke, saya nggak akan bicara rambut dulu. Ayo, silakan berdiri, para siswa. Ada yang akan saya tanyakan dan saya minta menjawab dengan lantang sampai benar. Kalau belum benar, maka nggak boleh duduk. Saya nggak akan dudukkan kembali, gitu ya. Saya akan menanyakan satu saja. Tolong menjawab dengan lantang. Sokor sekali sudah oke gitu, kenceng gitu. Mas, saya yang di depan. Apakah sakit? Agak nggak enak badan. Kedinginan sekali. Kalau nggak terlalu boleh nggak minta tolong jumpernya dibuka. Pakai seragamnya SMK 3, jangan-jangan nanti pakai seragam SMK Telkom. Oke. Saya Budiah tanya satu aja pertanyaannya. Bisa menjawab lantang, bener langsung tak suruh duduk gitu ya, sambil kita tepuk tangan bareng. Oke. Pertanyaannya satu saja, perhatikan baik-baik dan tidak boleh diam sambil harus seperti apa. Yang saya tanyakan adalah visi SMK Negeri 3 Salatiga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Ini yang saya pamerkan kemana-mana. Nggak ada anak saya yang nggak tahu visi sekolahnya. Mereka tahu visi sekolahnya. Visi ini saya buat berdasarkan bagaimana perubahan yang terjadi pada diri mereka. Nah, kamu anak tertua, ya kan? Kamu anak tertua. Kamu sudah ada di ujung di mana perjuanganmu akan sudah segera menuju ke level selanjutnya, kamu akan di-launching ke masyarakat. Kalau bahasa bapak ibumu, wayahe golek duit leh, gitu. Mau berapa digit? Mau berapa digit? Dua. Yang di sana mau berapa digit? Yang di sana mau berapa digit? Dua. Yang di sana mau berapa digit? Dua. Oke. Bapak, Ibu, Perso, berapa dua digit itu berapa? Bapak, Ibu, Perso, dua digit itu berapa? Puluhan juta. Mereka berharap gajinya puluhan juta. Nggak ada yang ditanya gelem UMR gitu ya. Nah, itulah anak SMK. Semangatnya harus seperti itu. Bapak Ibu dan anak-anakku yang ada di Zoom, selamat pagi, selamat bergabung. Kita akan menyampaikan tentang tes kemampuan akademik. Ini program dari pemerintah yang akan diikuti oleh semua bahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita punya namanya ujian nasional, UN. Setelah UN nggak ada, kemudian zaman menterinya Pak Nadiem, kita ada N, asesmen nasional. Bedanya kalau UN itu semua harus ikut. UN itu semua harus ikut. Kalau nggak ikut UN, bijine mboh elek mboh apik, kalau nggak ikut UN nggak lulus. Dulu ketika UN. Ketika N, yang ikut hanya yang terpilih oleh sistem saja, nggak semua. Jadi kalau di SMK 3 yang terpilih itu 50 anak, terpilih oleh sistem, bukan gurunya yang milih. By sistem 50 anak dari 1.400 anak. 50 itu pemain utamanya 45, yang 5 cadangan gitu. Kalau tidak ikut, wes terdaftar menjadi peserta AN, kok orang mangkat? Enggak apa-apa, kami punya cadangan. Dan tidak berpengaruh pada kelulusan. Nah, kini ada namanya TKA, tes kemampuan akademik. Apakah ini wajib? Ini yang saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua. Tes kemampuan akademik itu adalah kebutuhan tentang adanya pelaporan capaian akademik.
siswa atau murid, sekarang bahasanya murid, secara objektif. Nggak ada nih soal dibocorke sama gurunya, nggak ada. Karena gurunya juga nggak tahu soalnya. Nggak ada nih turun-turunan atau yang gelombang satu bisa membocorkan soal ke gelombang dua. Nggak ada. Atau sesi satu bisa bocorkan soal ke sesi dua. Nggak ada. Kanan kiri atau yang di belakang nyontoh yang di depannya nggak bisa. Karena setiap anak punya soal sendiri-sendiri. Artinya soalnya berbeda setiap anak. Apa bagaimana? Penilaian ini penilaian terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah dan tidak berbasis paper. Paper itu kertas. Bukan tes seperti zaman kita sekolah, Pak. Ngeping gitu ya. Atau ketika sudah pakai lembar komputer itu bunderik, pakai pensil gitu ya. Enggak. Semuanya berbasis komputer. Komputernya pripun, Bu? Komputernya dari sekolah. Kita punya PC gitu di sekolah. Jadi Bapak Ibu, mengkeh wayahe TKA nek putrane nyuwun arta tumbas kuota ampun diparingi, nggih. Sekarang pun harusnya sangune wis dilongi karena sudah ada dapat MBG. Belum ini belum menikmati MBG ya? Kasihan. Enak padahal. Hari ini menunya apa toh? Hari ini apa, Pak? Oh, telur balado. Buahnya semangka. Kemarin buahnya, kemarin buahnya anggur. Ada pernah dapat susu juga enggak? Belum, nanti dapat. Belum ya, belum pernah dapat MBG ya, padahal masih sampai November. Kalau di PKN nggak dapat MBG ya? Bukan makan bergizi gratis kalau di industri ya. Makan bersama saono nih. Nah, untuk apa TKA itu? TKA itu diperlukan kalau kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada kan di antara kalian yang mau kuliah? Ada nggak? Ada nggak yang mau kuliah? Kalau ada yang mau kuliah, PKA sangat diperlukan untuk kamu nanti yang mau kuliah. Tetapi belum tentu tidak mau kuliah di perguruan tinggi itu berarti tidak mau belajar. Belum tentu. Kalau misalnya ada rekrutmen dari perusahaan besar yang gajinya seperti harapanmu di angka 2 digit, tetapi dari perusahaan itu harus menempuh pendidikan dulu di perguruan tingginya mereka, karena sekarang banyak perusahaan besar yang punya perguruan tinggi. Di perguruan tingginya mereka, gitu, mau nggak mau itu kan harus kamu lewati dulu, ya kan? Yang jelas perguruan tinggi yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak berbayar. Selesai kamu langsung masuk ke perguruan sorry ke perusahaan tersebut. Nah, TKA bisa jadi dibutuhkan di sana. Di TKA itu nanti kamu akan mendapatkan sertifikat. Keluar sertifikat atas namamu dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi muline sertifikat nanti bisa muni baik, bisa ono tulisane kurang, bisa ada tulisane istimewa. Tergantung hasil belajarmu gitu. Apa saja? Kok hasil belajar, Bu? Tenang, banyak soal-soalnya studi kasus. Nek kakean berbaur sama masyarakat, pembelajarannya kemarin diarahkan sama Bu Guru, Pak Guru nih terjun ke masyarakat, dilakukan betul, pasti bisa. PKL ada hubungannya? Enggak, ada banget. Nenggun PKL benar-benar melakukan betul, pasti bisa menyelesaikan. Tapi tunggu dulu, apa saja ya mata pelajaran yang di TKA itu? Nah, ini saya tadi sudah menyampaikan antara ujian nasional, antara AN dan TKA.
Siapa Pak? Kalau kepala dinas tak angkat sih. Nek Oh, ini kepala cabang di Wespen. Ini Bapak dan Ibu. Ujian nasional, asesmen nasional, dan yang satu TKA. Tadi saya sudah sampaikan ya, ujian nasional ora melu ora lulus. Asesmen nasional ora melu ora popo, kami punya cadangan. Nek TKA nggak ikut kamu nggak dapat sertifikatnya. Gitu. Nah, sebenarnya TKA ini sifatnya tidak wajib. Sebenarnya tidak wajib. Tapi Kepala cabang menyarankan untuk semua anak SMK biar ikut TKA. Kanggone SMK 3, kami siapkan semuanya untuk pelaksanaan TKA. Supaya kamu tetap ikut. Apapun hasilnya tetap ikut. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Satu orang bayar. Pelaksanaannya di sekolah. Gitu. Nanti tak kasih bonus MBG. Jadi TKA nanti akan dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu secara online. Bentar. Yang diujikan apa nang? Kalau ujian nasional kamu tahu ya? Dulu waktu SMP ujian nasional enggak? Oh, enggak. Oh, aku wis puyeng nak alasane Covid ngene iki. Oh, enggak ujian nasional ya? Lalu nilai semester 1 sampai 5 ya? Oh, oke. Ya, 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 ya. Oke. TKA yang diujikan hanya 5 mapel saja. Yang diujikan hanya 5 mapel saja. Budia boleh tahu nggak mata pelajaran apa yang kamu nggak suka? Apa yang kamu nggak suka? Hah? Hah? Nggak apa-apa ngomong aja. Saya tak indek ke saya. Guru ini Rano KPH. Apa mata pelajaran apa yang nggak suka? Hah? PKN. Pak, ketoknya guru ini PKN ki ayu ya Pak ya. Kalau anak-anak cantik nggak penting Bu. Yang penting so golek duit ngenek mereka itu. PKN nggak suka, apalagi nggak suka. Matematika tuh nggak suka. Bocah teknik kok ora seneng matematika gitu loh. Anak teknik itu jangan nggak suka matematika. Kamu ngerti nggak kepala sekolahmu guru apa mbien? Matematika. Harus kayak gitu ya. Sayangnya yang diujikan salah satunya matematika, Nang. Oke ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu yang wajib. 3 ya, yang wajib. 2 ini pilihan. 2 ini pilihan. Tetapi ada pilihan yang kamu harus pilih. Apa itu? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Kamu paham ya, kita ajari banget di kewirausahaan bagaimana di pembelajaran kita kamu langsung terjun ke masyarakat. Kamu langsung berhubungan sama konsumen. Ngalami nggak? Ngalami nggak? Itu upaya yang disampaikan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi angka pengangguran. Konek ora katut ning industri-industri yang dimau, anak-anak ini Bapak nek lulus, mereka ekspektasinya masih tinggi. Perusahaan alat berat, tambang, yang gajinya 2 digit, engko nek ora katut larense, ekspektasinya masih tinggi. Lupa refleksi bahwa saya mampu atau tidak. Nah, ketika posisi landeng nggak sama industri, harapan kami nggak nganggur, tapi bisa berwirausaha, apapun itu. Gitu. Biar nggak lagi ngerepotke bapak ibu kudune harapan orang tua masuk SMK dari sejak kelas 10. Dulu bapak ibu sudah tak tanya. Kenapa Pak Bu masukkan SMK? Kersane lulus saged nyambut damel. Ngaten to nggih? Kersane lulus saged nyambut damel. Perhatikan ini anak-anak, perhatikan baik-baik. Maunya bapak ibumu kamu lulus bekerja. Nek ada yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi silahkan. Nek bisa cari yang nggak berbayar. Cari yang nggak berbayar.
Harus berjuang. Hidup memang harus berjuang. Jadi, bapak ibumu ngersake kamu lulus lek nyambut gawe ini, nuwun sewu ya, jangan tersinggung. Nek kamu ora lek nyambut gawe, kamu akan terus menjadi beban pusatmu. Ngendi pusatmu? Orang tuamu. Kasihan bapak ibu. Harapannya besar kepada kalian. Gitu, ya. Wis sudah saatnya kenceng gitu. Lanang aku lanang. Wis saatnya kenceng gitu. Berjuang itu harus. Nah, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pilihannya salah satunya harus kewirausahaan, satu lagi pilihan yang boleh kamu milih karepmu. Kamu mau apa? Nek kamu senang fisika, boleh pilihan yang satunya fisika. Siapa yang senang fisika? Boleh milih fisika. Ayo ngaco, sing senang fisika. Iki mesti kali ini nek tak tekoki siapa sing seneng matematika ngacung kabeh ngono. Kalau mau milih biologi juga boleh, tapi di SMK itu yang diberi pelajaran biologi hanya di pertanian ya. Ini ada yang pertanian nggak? Nggak ada. Ini pertanian. Tapi kalau pilihannya mau milih bahasa Indonesia juga boleh. Nanti saya buka, ngan tak buka oke. Pilihannya apa saja. Jadi perhatikan yang diujikan ada 3 yang wajib, 1 pilihan yang harus. Yang wajib matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pilihannya yang satu kewirausahaan, yang satunya lagi terserah. Sekelas boleh berbeda. Sak bangku boleh berbeda. Sahabat kental boleh berbeda gitu. Jadi di TKA ini nanti komposisi soalnya bahwa semua soal akan berasal dari pusat. Tidak ada cawe-cawenya Bapak Ibu guru. Di sini tidak ada. Semua soalnya akan bisa kamu buka, kamu lihat dan kamu baca setelah tokennya masing-masing diketikkan. Kami pun tidak tahu soalnya. Lalu berbasis komputer. Dan karena kita berada di tempat yang jaringan internetnya cukup memadai, kita lakukan secara online penuh. Secara online penuh untuk SMK 3 akan dilaksanakan di 3 sesi. 2 gelombang. Iya Pak ya. Di 3 sesi, 2 gelombang. Selama 4 hari. Tanggal 3 sampai 6 November. Jadi kalau estimasi waktu pelaksanaannya ada di rentang waktu antara 1 sampai 9 November. 1 sampai 9 November. Tetapi untuk SMK 3 kita ngambil di rentang waktu antara 3 sampai 6 November. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kamu harus milih satu lagi. Apa? Boleh, terserah. Rembukan sama orang tua, kamu mau milih apa? Kalau yang 4 sudah ada. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan udah. Kamu pilih satu lagi. Apa kamu pilih? Nih, yang ada di depan nih. Arab milih matematika tingkat lanjut ya boleh. Boleh Bu, kita matematika tingkat lanjut ya Bu, tapi di ruangan ada Bu Diah di situ, mana ya? Milih fisika ya ento. Milih kimia boleh. Nek biologi ini kayaknya pertanian yang dapat ya. Ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah. Ini yang di Zoom. Oh, bahasa Prancis saya Bu. Boleh, boleh, boleh. Siapa nih? Zaki, boleh Zaki. Kata Zaki dari Zoom sana dia mau pilih bahasa Prancis. Boleh. Bahasa Jepang boleh. Kamu dapat bahasa Jepang kan? Dapat nggak? Iki Pak Heru. Mana Pak Heru? Bahasa Jepang itu kelas 12 kan? Kok mereka belum? Oh, karena PKL. Pak Heru kakek alasan. Pak Heru kakek alasan. Bahasa Jepang boleh. Bahasa Jepang di SMK 3 diajari. Orang hitung, apa kuwi nek bahasa Jepang? Hah? Apa Pak Heru?
Bahasa Jepang boleh. Bahasa Prancis boleh, Zaki tadi mau bahasa Prancis. Boleh, Zak, bahasa Prancis. Oh, oke, Nabil bahasa Jerman boleh. Bahasa Jepang boleh, Wildan. Zaki bahasa Prancis ya, Zak, boleh. Bahasa Prancis boleh. Siapa tahu sama orang tuanya di rumah dileskan. Orang tuanya kepengen nanti kalau lulus kamu ke Jepang misalnya. Dileske bahasa Jepang, boleh. Ambil bahasa Jepang. Bahasa Jerman, saya dileske bahasa Jerman sama orang tua, Bu. Boleh. Silahkan. Mau pilih yang manapun silahkan. Nah, tentukan ya dari sekarang. Rembukan dengan orang tua. Saya pilih apa gitu. Nah, kemudian ini kita akan lakukan di 2 gelombang dengan 3 sesi. Bapak, Ibu, sampai jam 16.30 pelaksanaannya nggih. Kalau pulangnya sore yang di sesi terakhir, mohon maaf dan mohon maklum karena kondisi SMK 3 sarana prasarananya yang hubungannya dengan PC atau komputer itu tadi yang belum mencukupi. Siswa kita kelas 12 ini ada 456. 456. Masuk itu 468. Berarti gugur 13 ya? 12. 12. 12 kancamu sing rolas ning dinang. Keluar. Keluar apa dikeluarkan gitu ya? Oh, berarti tidak selamat ya. Sing 12. Nah, di 3 sesi 2 gelombang ini nanti akan dilaksanakan rentang waktu tanggal 3 sampai tanggal 6 November. Nih, lihat. Jadi pelaksanaannya full online. Skor nilainya antara 0 sampai 100. Boh, dapatmu nanti berapa? Yang jelas, di akhir nanti kamu akan dapat sertifikat hasil TKA atau disebut SHTKA yang akan diterbitkan oleh kementerian. Bentuknya sertifikat digital, boleh kalau mau dicetakkan sekolah boleh gitu. Di sertifikatmu nanti namamu tertulis di sana dan tertulis kategori hasil tesmu. Muhammad Zidan. Hasil tesnya, kategori istimewa. Misalnya begitu. Muhammad Zidan, kategori kurang. Jadi nanti ada rentang nilainya, ada 4 kategori. Istimewa, baik, memadai, kurang. Kamu pengennya sertifikatmu tulisannya apa? Anaknya ibu, apa nang? Pengennya tulisan di sertifikat itu apa? Apa? Sungguh yang guyu apa? Apa? Pengennya apa? Tulisannya apa? Mimpi itu yang tinggi kan loh. Hah? Apa? Pengennya tertulis apa di sertifikatnya? Istimewa. Yang di sana? Yang di sana? Gelo kancane yang di sana kurang katanya. Wah, kurang ajar tenan. Apa nang? Pengennya apa? Istimewa. Budiah dan semua guru pengennya yuk istimewa. Supaya dapat istimewa, kita harus aduh iki cah PKL dia ya. Sinau. Kudu sinau. Jangan-jangan hitung-hitungan wis lali. Di tempat PKL jangan pernah pegang kalkulator ya. Jangan pernah pegang kalkulator. Ngitungi ngawang. Ora sanggup kalkulator. Budia tuh nak ngitung kalkulator jek pencet-pencet aku wis rampung ngitung. Saya nggak pernah pegang kalkulator. Kalkulator ki racun. Nah, kecuali kalau kamu mau ngitung potongan gajimu untuk kalkulator. Bapak Ibu kulino kalkulator kuwi kamu nggak usah. Oke? Kenapa nggak bisa pindah, Pak? Nah, kita akan mulai dari proses pendaftaran dulu, tetapi proses pendaftaran ini kami yang akan lakukan. Hanya hari ini di antaranya kepentingan kami minta nanti Bapak dan Ibu tanda tangan di surat pernyataan ini. Karena surat pernyataan ini akan kami upload gitu. Kebetulan puterannya ada di sebelah ya.
tidak PKL-nya tidak jauh. Jadi kalau PKL-nya jauh, maka nanti ya kami akan melakukan hal tersendiri. Nanti kan kita sampaikan. Jadi keperluan kami di hari ini sudah ada persetujuan dari orang tua dan siswa tentang melaksanakan TKA ini. Pilihannya ada di mana? Di situ ada pilihan ya. Ada pilihan. Sudah milih gitu. Kamu milih apa, Nang? Bahasa Perancis. Oh, kayaknya bahasa Prancis. Habis itu akan terbit daftar nominatif sementara, akan kami recheck lagi. Kemudian kepala sekolah akan mengeluarkan surat SPTJM, surat perintah tanggung jawab mutlak gitu. Setelah itu keluarlah daftar nominatif tetap. Nah, kalau daftar nominatif tetap sudah keluar, maka masing-masing anak sudah akan punya tokennya sendiri-sendiri. Masing-masing anak punya token sendiri-sendirinya. Nanti dipakai akses masuk ke sistem supaya bisa buka soal. Nah, sebelum TKA dilaksanakan, nanti akan ada yang namanya simulasi dan gladi bersih. Kalau simulasi yang anak TKL ini bagaimana, Pak? Tidak usah simulasi, nggak apa-apa. Oh, nanti simulasinya kami share lewat web ya, yang anak PKL. Tetapi ketika gladi bersih, mereka datang. Pak Sis boleh diundang ya mereka nanti saat gladi bersih ya. Yang dekat, yang PKL-nya dekat akan kami panggil ke sekolah untuk melaksanakan gladi bersih. Ya, supaya engko nek wayahe nggarap kamu ora gradul-gradul kan ora kaya wong tua kelangan teken kae lho. Ngono, ya. Nek wong tua ndak nggo teken apa ta, Bu? Mau ora patek ketok le. Dan di antara nggo gebuk putune sing ndableke kayak kamu ngono. Ngono ya. Gladi bersih nanti datang kami undang ke SMK 3 untuk kamu yang PKL-nya dekat. Untuk yang di Zoom PKL-nya jauh, nanti kami akan berikan secara online gladi bersihnya gitu. Lalu pelaksanaannya ini tadi sudah saya sampaikan ada di tanggal 3 sampai 6 November. 3 sampai 6 November. Gladi bersihnya di akhir Oktober. 27 sampai 30. Nanti manut Pak Sis yang PKL akan kita undang di tanggal berapa. Kemudian simulasinya nanti lewat web saja yang PKL, pendaftarannya kami yang lakukan. Sudah proses kami lakukan. Begitu. Tetapi pada saat TKA-nya, hari hanya rentang waktu 3 sampai 6, nanti kamu terjadwal di tanggal yang mana, kamu akan kami izinkan dari tempat PKL. Gitu. Jangan khawatir. Bu, di PKL itu suruh agak gondrong sedikit supaya tidak ketahuan anak SMK. Nanti kalau diajak lembur industri pasangan nanti nggak mau kalau masih anak SMK. Nggak usah khawatir. Budiah pupung rodok, ki rodok mendongi saya tuwa saya mendole. Tak lerem sih ngono. Ning aja ngomong Pak Daud nek saya boleh ya. Rodok gondrong sidik selama TKA itu boleh Budi sama Budi yang ngono tapi aja ngomong Pak Daud. Yang nek kamu kecekel sama Pak Daud ya terus aja boleh kok sama Budi ya jangan begitu. Ya, gue jenenge kamu ngedu aku karo Pak Daud. Nah, karena PKL kayaknya nggak kena ini ya Pak ya. Atau gurunya memberikan secara daring? Secara daring. Oh, oke. Bu guru bahasa Inggris, matematika dan bahasa Indonesia serta kewirausahaan untuk kalian melakukan secara daring untuk persiapan TKA-nya. Masing-masing guru mapelnya. Kemudian nanti pada saat simulasi, saya berharap kamu mau buka webnya. Kita akan kirimkan link kepada kalian supaya bisa buka-buka soal-soal TKA. Ada latihan-latihan soal TKA-nya, gitu. Bisa buka-buka di sana, gitu ya. Oke, Bapak, Ibu, kenapa kita laksanakan di 3 sesi dan 2 gelombang? Kenapa sekali saja, Bu? 3 sesi 2 gelombang. Karena kondisinya baru mempunyai PC atau komputer sebanyak 27 biji di setiap ruang. Dan yang baru kita punyai di 3 ruang. Berarti punyanya baru 27 kali 3. Swidak tambah pitu likur, 87. Lagi punya 87.
yang ready pakai, waras maksudnya. Jadi setiap sesi nanti akan berjalan 87 siswa. Nanti kamu dapatnya di sesi yang mana, hari yang mana, nanti jadwalnya kami kirim. Kemudian, nah ini sudah disampaikan siswa PKL akan diizinkan ke industri. Jadi nggak izin sendiri ya, nanti diizinkan ke industri. Ibu dan Bapak, orang tua, tolong dikawal, dipersani dulu. Mana surat izinnya dari sekolah sing mengizinkan kamu saka tempatmu PKL ndi ndelok surate. Di foto tok ya rapopo. Harus perso, diizinkannya sampai tanggal berapa, jangan sampai kebablasan. Gitu. Engko nek kebablasan, PKL-nya menjadi gagal. Nek TKA-nya tidak baik nilainya, misalnya kategorinya kurang, misal ya di TKA-nya, tidak akan pengaruh dengan kelulusan, nggak akan berpengaruh dengan kelulusan. Tetapi kalau PKL-nya gagal, maka kamu tidak mungkin bisa lulus. Pilih ndi? PKL arep gagal, ojo guyu-guyu, kayak seneng kono kae. Malah ujuk-ujukan karo kancane, ben wae rasa terus ke PKL kesel. PKL-nya gagal, dah jaminan nggak lulus. Jangan sampai gagal. Nah, ini Bapak Ibu surat penyataannya sudah ada di panjenengan semua. Kayaknya juga sudah diisi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dan ini adalah agenda yang dilaksanakan di SMK 3 selama putaran jenengan kelas 12. Nah, kecuali ini yang baru PKL ya. Program TKA-nya tadi saya sampaikan 3 sampai 6 November. Kemudian penilaian akhir semester. Apa nang penilaian akhir semester itu? Tes ya. Tesnya di 24 November sampai 5 Desember. Sudah pulang belum Pak Sis? 24 November sudah pulang mereka? 24 November. 24 November sampai 5 Desember. Jadi kalau nanti yang lain apa Pak penilaian akhir semester mereka penilaian PKL ya Pak ya. Nah, penilaian akhir semesternya untuk kamu karena kamu baru PKL itu adalah penilaian PKL. Berarti penilaian PKL-nya nanti presentasi PKL-mu. Ya kan? Presentasi PKL dan gawe laporan PKL. Ini juga harus dikerjakan kalau mau lulus gitu. Nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, orang lulus. 24 November sampai 5 Desember. Lalu ujian PKL di Desember sampai Februari. Di sini mulai dari membuat laporan sampai nanti harinya untuk presentasi. Bapak, Ibu, kalau putrane PKL nanti kami mengujinya bisa di sekolah, bisa di industri. Kadang ada industri yang minta dilakukan ujian di industri. Kalau dilakukan ujian di industri, maka saya dan teman-teman akan datang ke industri tersebut untuk ikut menguji anaknya. Gitu. Kalau tidak di industri berarti dilakukan di sekolah. Kalau di sekolah maka ujian PKL-nya apa? Presentasi. Paparan. Satu orang paparan sendiri-sendiri. Paparan, presentasi, nggak ada tes-tes gitu nggak ada Bapak Ibu. Kemudian kelas 12 itu ada uji kompetensi keahlian. Apa itu? Apa uji kompetensi keahlian? Kalau jurusan ototronik, uji kompetensi keahlian ototronik. Uji kompetensi keahlian mekatronika. Gitu. Jadi gambaran gampangnya ujian praktekmu masing-masing sesuai dengan jurusanmu. Nah, teknik sepeda motor ya ujiannya bongkar sepeda ya iyo. Gitu. Berhasil atau tidak ngono loh. Nek mobil kon masang rem ujiannya masang rem ya. Kamu harus berhasil masang rem. Ngono. Dan itu harus berhasil 100%. Nek masang rem ora berhasil kecelakaan toh. Apa ora? Uji kompetensi keahlian wajib, semua siswa harus mengikuti. Pelaksanaannya durasi antara 19 Januari sampai yo iki kok 9 Januari 2000
25 kila ya wis berlalu. Ya Allah, waka kurikulumku ki kakean gawean iki mesti. Diguyu muridnya. Aku ya ki sadar. 19 Januari 2026 sampai 13 Februari. Rentang waktu untuk UKK. Tergantung kamu, kapok diseneni adimu. Tergantung kamu, pisan rampung apa ora. Nah, sekali nggak selesai kamu mengulang. Saya sarankan anak-anakku iki, para lelaki ini jaga harga dirinya. UKK, ujian kompetensi kejuruan, ojo sampai mengulang. Nek ngasih mengulang, ngisin di sini. Nek mengulang berarti selama ini kalau pelajaran produktif pupuk bawang. Nah, Bapak, Ibu, niki dikawal. Ora lulus le, kon baleni. Berarti bener jare ibu kepala. Kue pupuk bawang mesti. Ngonek pupuk bawang ning gawean ora katut piye. Nah, kemudian masih ada satu lagi ujian sekolah. Kelas rolas so. Terakhir ujian sekolah ya. Ujian sekolahnya 30 Maret sampai 10 April. 30 Maret sampai 10 April. Tadi di awal saya sudah bilang, sekolahmu gur nganti April. Iki sudah bulan apa ini? September, Oktober, November, November kamu di tempat PKL. Akhir November baru ke sini, ya kan? Desember. Nanti ada libur semester tuh Desember ya Pak ya? Desember. Ki mlebu sedelok libur semester. Ya kan? Habis itu Januari, Februari, Maret, April. Kari patang sasi. Nah, nang kari patang sasi efektif kamu di sekolah. Tinggal 4 bulan kamu efektif di sekolah. Baik-baik sama orang tua keduamu ya. Baik-baik karo bapak ibu gurumu ya. Nah, engko nek ora baik-baik sama bapak ibu gurunya, kari patang sasi engko kamu kangen boh lo ya. Kangen seneni budiah barang piye? Setelah 10 April sudah. Kalau tidak ada hal yang harus diselesaikan oleh kalian, boleh tunggu di rumah. Kalau ada yang sudah di hire industri, boleh langsung kerja dulu. Kalau ono sing selak dimangkat kening Kalimantan, silahkan berangkat. Yang jelas, perkiraan kelulusan akan ada di bulan Mei. Sebelum kelulusan, kalau sudah katut di mana ya, wis monggo silahkan berangkat. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang TKA dan program untuk kelas 12. Sedikit laporan kepada Bapak dan Ibu seperti janji saya ketika saya nyuwun kepada panjenengan untuk memperbaiki tempat parkir anak-anak. Ini infak yang Bapak Ibu berikan kepada kami ketika putrane panjenengan kelas 11 kemarin. Mau kenaikan kelas ya Pak ya? Mau menerima rapat kenaikan kelas. Saya kan pada saat itu nyuwun yang ikhlas dan yang kagungan, yang kerso, yang enggak apa-apa. Dari panjenengan, Bapak, Ibu, terkumpul 7.502.000. Dari adik kelasnya mereka, terkumpul 9.407.500.000. Totalnya 16.909.500 kami gunakan untuk memperbaiki tempat parkirnya anak-anak supaya airnya tidak menggenang. Habisnya 17 juta. Dan ini Bapak dan Ibu. Baik, itu. Terima kasih Bapak dan Ibu perhatiannya dan kita boleh lanjut dengan tanya jawab setelah azan ini nanti selesai ya. Sementara itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kulino dan kulino. Tetap belum meneh. Ora. Pak Afan dulu kita tahu toh. Segera telepon dan di. Sini bahasanya orang dene. Ya, terima kasih kami aturkan kepada Ibu Diah Sulistiorini SPD MPD yang telah menyampaikan sosialisasi tes kemampuan akademik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari Zoom. Di sini ada dari Okda yang sudah tadi menyampaikan pertanyaan terkait dengan PKL-nya di Amazing People, tetapi Biar saya apakah nanti sampaikan, Bu. efek ke UKK? Iya, biar Nggih. saya sampaikan dari sini. Nggih. Anak di Zoom bisa mendengar ya. Ini ditutup sentral atau mereka bisa buka sendiri? Oh, mereka bisa buka sendiri. Oke, yang di Zoom boleh buka salah satu, bisa dengar suara kami? Suara Budia bisa dengar? Halo, yang di Zoom. Ini nggak ada yang open cam. Tertutup semua itu. Tertutup semua Nggih. ya. Off cam semua. Oke. Bisa dengar ya? Ogda, akun Ogda menanyakan Bu mau tanya kalau yang di Amazing People Group UKK-nya bagaimana? Soalnya tidak sesuai jurusan. Ini UKK ya nak ya, UKK. Jadi uji kompetensi kejuruan tetap dilaksanakan meskipun ketika PKL tidak sesuai dengan jurusan. Jadi berbeda ujian kompetensi kejuruan atau UKK dengan ujian PKL. Itu berbeda. Kalau ujian PKL, ujian tentang bagaimana dan apa yang kamu kerjakan di tempat PKL. Kalau UKK itu berhubungan dengan kejuruanmu masing-masing. Gitu. Oke, Ogda, terjawab ya. Ini namanya sebenarnya siapa sih? Akunnya namanya Ogda. Itu namanya juga Okda, Bu. Oh, juga Ogda. Lanjenengan kan guru nih. Aku Nggih. sekolah ya. Kemudian Nizar. Nizar. Oke, Nizar. Dia jawab ya, Nak ya. Untuk Nizar, PKL di luar kota apa harus ke sekolah pas TKA? Iya, pas TKA kalian akan kami tarik ke sekolah untuk melaksanakan TKA di sekolah. Sebenarnya begini, nah, dari petunjuknya dari kementerian untuk anak-anak SMK yang PKL sebenarnya bisa melaksanakan TKA di sekolah terdekat dari perusahaan di mana kamu berada. Jadi, misal PKL-nya di Formulатrik, anak luar Salatiga, dia bisa melaksanakan TKA di SMK 3. SMK 3 dekat kan sama Formulатrik. Itu bisa. Tetap kami, baik siswa maupun orang tuanya, bisa jadi tidak nyaman pada saat melaksanakan TKA di tempat lain. Jadi,
nanti akan kami izinkan selama 5 hari ya Pak Sis. Selama 5 hari untuk kalian yang PKL di luar kota Salatiga untuk bisa melaksanakan di TKA di sekolah gitu. Cukup ya Nizar? Berikutnya. Izin bertanya Bu, untuk PKL di Amazing People Group dan ditarik sebagai karyawan itu bagaimana ya? Apakah tetap ikut menyelesaikan UKK dan semua tugas sekolah sampai selesai atau bagaimana? UKK boleh dilaksanakan di sekolah, di perusahaan. UKK boleh dilaksanakan di perusahaan sepanjang perusahaan tersebut mampu. Boleh dilaksanakan di perusahaan, tetapi UKK tetap harus dilaksanakan. Di perusahaan boleh, di sekolah bisa. Sudah? Nggih. Mungkin orang tua yang mau Nggih. bertanya silahkan. Mungkin dari Bapak Ibu orang tua yang ada di sini atau dari siswa-siswi juga boleh, silakan untuk yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan TKA di sini, monggo disilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu. Yang nama saya. Oh, ini diharuskan untuk menyebutkan nama. Nama saya Pak Roni, anak saya namanya Azhar. Yang ingin saya tanyakan satu, untuk kegiatan pada saat TKA itu, karena di sekolah kan fasilitas terbatas untuk komputer. Satu, bisa menggunakan dengan laptop sendiri atau tidak. Yang kedua, saya nanti minta untuk bisa di-share saja materi apa yang tadi Ibu sebutkan, yang telah disampaikan itu, ya, mungkin dari grup dari WA masing-masing kelas. Jadi kami dari orang tua pun juga akan bisa memonitor apa saja nanti yang telah Ibu sampaikan, kita bisa lebih memahami lagi terkait dengan jadwal TKA. Kebetulan anak kami juga di luar kota. Nah, di situ. Terus menyangkut juga masalah daripada penilaian daripada pada saat anak ini PKL. Nyuwun sewu, saya kemarin memang menanyakan langsung terkait adanya saat demonstrasi. Demonstrasi pada saat itu. Kami sebagai orang tua merasa sangat takut sekali bila mana ada terjadi dengan anak kami, gitu kan. Makanya saya juga meminta kepada Bapak Kepala Bapak Wali kelas untuk menyampaikan di sini, izinlah. Alhamdulillah diberi izin 1 minggu dari pihak kantor juga. Oke. Saya takutnya juga nanti akan mempengaruhi daripada penilaian kriteria anak tidak ikut PKL. Alhamdulillah ada dispensasi di situ, tetapi mohon untuk ada koreksi juga dari pihak sekolahan untuk memberikan notes lah kepada pihak perusahaan yang tersebut. Oke. Oke. Bu, saya rasa cuman itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, terima kasih Pak. Ini PKL di Solo ya Pak ya? Ya, oke. Baik, untuk materi, nanti materi ini saya tadi sudah sampaikan untuk anak-anak yang PKL akan kami berikan cara daring. Artinya diberikan secara online oleh guru-gurunya. Materi ya. Terkait dengan jadwal latihan soal, nanti juga kami akan share link ya anak-anak bisa buka. Supaya anak-anak bisa buka sambil berlatih gitu ya. Kemudian terkait dengan anaknya mau melaksanakan memakai apa ini laptopnya sendiri diizinkan Pak, tetapi pelaksanaannya tetap di sekolah. Jadi nanti bisa didaftar di iya instalasinya harus apa kita harus instalasi dulu di sini gitu di sekolah gitu ya dan pelaksanaannya tetap terjadwal dengan jadwal dari sekolah. Kemudian Bapak Ibu selama pelaksanaan TKA nanti ada pengawasan secara silang dari guru sekolah lain. Jadi tidak diawasi sendiri oleh Bapak Ibu gurunya. Ada pengawasan secara silang dari guru sekolah lain. Tadi yang sesi 1 saya tanya, mereka mintanya diawasi oleh guru SMK 1 gitu Bu. Jenengan perlu SMK 1 Bu, SMK 1 itu semea. Gurune rata-rata putri ngoten lho Pak, putrane jenengan ki pancen lucu-lucu. Jaluke diawasi karo guru sing putri. Nah, terkait dengan eh, komunikasi kami dengan industri, jangan khawatir Pak, tentang demo kemarin pun saya tidak hanya berkomunikasi dengan industri, tetapi langsung pula saya berkomunikasi dengan Polres dimanapun anak saya berada. Satu. Yang kedua, kalau di Kota Salatiga sendiri bahkan semua tim kesiswaan turun di titik-titik di mana pusat kerusuhan berada. Yang ketiga, terkait dengan anak-anak kami yang berada di industri, kami selalu komunikasi intens. Kalau ada siswa yang ditarik oleh orang tuanya karena sesuatu hal, kalaupun tidak dilaporkan ke sekolah, artinya kami tidak tahu, maka tidak mungkin dari kami yang koordinasi sama industri karena kami nggak tahu, kecuali orang tua komunikasi dengan kami dulu. Tetapi andai terjadi seperti itu, industri akan langsung menghubungi SMK 3, langsung berkomunikasi dengan kami. Berhubungan dengan TKA ini nanti akan diizinkan melalui sekolah 5 hari untuk siswa yang jauh. Tentu secara resmi ada komunikasi antara sekolah dan industri. Jangan khawatir, itu tidak akan mengurangi esensi penilaian. Ngaten, Bapak? Jelas nggih? Ada lagi, Bapak Ibu? Monggo. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Atau dari anak-anakku boleh kalau ingin bertanya? Silakan, anak-anak boleh bertanya. Ada. Monggo Bapak Ibu dan anak-anakku mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan TKA. Oh iya, sebagai informasi, anak-anakku yang PKL sudah dibuatkan grup TKA ya oleh dari kurikulum dan sudah di-share oleh wali kelas. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang belum gabung di grup bisa bergabung untuk nanti ketika ada informasi bahkan ada latihan soal atau simulasi bisa
melalui grup itu. Nah, grup itu nanti tidak hanya kalian mengerjakan soal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan kewirausahaan, tapi juga jika ingin bertanya boleh melalui grup itu. Gitu ya. Oke, mungkin ada anak-anakku yang mau bertanya atau Bapak Ibu, monggo. Bu Dian. Ini tentang grup TKA. Bapak Ibu orang tua harus perso bahwa anak-anak ini masing-masing kelas di grup TKA-nya. Jadi di grup TKA itu ada 4 guru di sana Bapak Ibu. Guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewirausahaan. Ada 4 guru di sana. Tetapi anak-anak yang PKL ini kurang aktif di grup TKA itu. Nggak pernah nanya apapun itu gitu. Saya butuh memastikan jangan-jangan tidak hanya tidak pernah tanya, grupnya jangan-jangan tidak pernah disimak sama sekali. Kalau grupnya nggak disimak sama sekali, chatnya sudah mencapai 100, yang ada clear, buka clear gitu. Jadi semua informasi akan terskip. Jadi mungkin saja yang dikhawatirkan Bapak ini tadi sebenarnya sudah ada di grup TKA. Materi sudah di-share di grup TKA. Web bisa di-share di grup TKA. Link latihan soal sudah di-share di grup TKA. Tapi karena nggak pernah buka, jadi nggak tahu. Tolong anak-anak yang ada di tempat PKL, pulang kerja malam sempatkan untuk buka grup TKA dulu. Gitu ya. Latihan-latihan soal lah gitu di sana. Yang di Zoom ada pertanyaan, Bu. Di situ ada atas nama Azwin. Maaf izin bertanya, Bu, kalau PKL di Bekasi, ongkos pulang itu ditanggung sendiri atau dibiayai sekolah? Yang di Surabaya, Malang, Nggih. Bekasi gitu ya. Yang PKL di sana ini sayangnya nggak ada yang open camp ya. Boleh dong ngobrol, salah satu menyampaikan, nggak, jangan chat tapi menyampaikan di yang PKL. Nizar sama teman-temannya di tempat PKL-nya ada uang saku nggak? On mic Pak, on kan Pak? Ada, Bu. Ada. Berapa sebulan? Waduh, itu satu satu enam, 1,6. 1.600.000. Ya, Ah, berapa Bekasi ke Salatiga? Ongkosnya berapa Bekasi ke Salatiga? sekitar 500 lah Bu kalau PP Bu. Oh, Pulang PP pergi. 500. Tercover nggak sih dari 1.600.000? Aduh itu cover lah. Iya, jadi gini ya Nang ya. Budia itu pengennya kalian yang dari jauh, yang PKL di tempat jauh, Surabaya, Malang, Bekasi gitu, pulang pergi terbiayai. Budia berharapnya begitu. Tetapi ya piye yo Nang, sekolahmu gratis ki aku duit sekolah ngendi gitu loh Nang. Ya tahu kamu sudah dapat gaji nih 1.600.000, lumayan lah. Sisihkan sedikit buat PP. Ngono. Oh no. Yang guyu. Iya, Bu. Iya Nang, bisa kan? Ya, saya sambil tak berpikir karo Pak Sis, siapa ngerti ada bis balen saka kono mrene gitu tanang. Gitu ya. Sementara begitu dulu, saya belum bisa memberikan putusan apakah kita akan biaya atau tidak. Ya, syukur kita nanti komunikasi sama industri bisa terbiayai oleh industri. Syukur ngono gitu ya. Ya kayaknya kalau kamu di sana sangat baik, ber-22 itu sangat baik, industri akan terpesona itu ya kamu disewa ke bis ya. Gitu ya. Sementara itu ya Nizar dan teman-temannya yang menanyakan ini, Aswin, terus siapa itu? Ada lagi Bu dari M Labib, itu terkait dengan
rambut ini Bu. Nanti kalau TKA datang ke sekolah, rambutnya bagaimana ini? Tadi Bu Dia sudah sampaikan Oke. yang di sini terkait dengan rambut aman dululah sementara. Rapi saja ya. Kalau seperti itu ya biar dulu. Saya paham nanti katanya kalau rambutnya kembali berapa? Berapa mili, Pak? Sangarmu hilang kayak gitu ya, Nang ya. Labib ngeguyu. Aman Labib, nggak apa-apa gitu dulu. Yang penting anu ya, usahakan udah ketemu Pak Daud ngono ya. Iya Bu Jarul. Rapi yang penting. Ya. Oke, satu lagi Bu, ini ada yang terselip di tengah atas nama Haidar. Yang dipraktekkan waktu ujian PKL itu apakah sesuai pekerjaan yang di tempat PKL atau sesuai jurusan? Yang dipraktekkan apa? Yang mungkin waktu ujian itu Bu. Waktu ujian itu nanti iya. sesuai dengan tempat PKL atau yang sesuai dengan jurusannya saja? Kalau ujian PKL sesuai dengan yang dikerjakan di tempat PKL. Kalau ujian PKL sesuai yang dikerjakan di tempat PKL. Nanti kan ada laporanmu, berdasarkan laporan itu kamu akan membuat presentasi atau PPT. Nah, ujiannya nanti kamu presentasikan PPT-mu itu, berbicara berkutat tentang PKL-mu. Kalau uji kompetensi kejuruan itu berbicara tentang kejuruanmu. Itu. Oke, terima kasih Bu Dia. Yang di sini ada lagi yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu dan siswa-siswi. Oke. Jika tidak ada, kami akhiri untuk sesi tanya jawab. Untuk yang tadi sudah disampaikan Bu Dia terkait dengan grup TKA, monggo bisa dimaksimalkan untuk menambah pengetahuan dan informasi, dan untuk latihan-latihan soal juga sehingga nanti bisa maksimal ketika pelaksanaan TKA. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan siswa-siswi yang kami banggakan, menuju acara yang terakhir yaitu penutup yang akan diakhiri dengan doa dipimpin oleh Bapak Budi Santoso SAG. Monggo Pak Budi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anak, marilah kita berdoa bersama. Kita khususkan untuk putra-putri panjenengan agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan. Bagi yang Islam, kami pimpin berdoa secara Islam untuk selain yang atau beragama selain Islam bisa menyesuaikan dengan keyakinan panjenengan. لابتغاء مرضات الله تعالى وبإجابة المسؤول ولقضاء حاجتنا وحاجة من حضر عندنا للنجاح بطلب العلم في SMK Negeri 3 Salatiga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan muttakin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyati wal mu'afah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna ya Allah, Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa man hadara indana wa talamidana wa tulabana khususan fi SMK Negeri 3 Salatiga ahlan min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al wa min ahli syarri wa dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yassir lana ya Allah umurana umurad dinni wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuqna rizqan halalan tayyiba wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas doa yang dipanjatkan. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan, tambahan informasi untuk formulir yang sudah ditandatangani orang tua dan siswa bisa dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Yang belum ada tanda tangan orang tua bisa disusulkan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Demikian tadi kegiatan sosialisasi tes kemampuan akademik. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.